Start dari posisi ketujuh, Quiles sukses mencuri kemenangan dengan total waktu 32 menit 28,964 detik. Di posisi kedua, Alvaro Carpe tampil luar biasa sepanjang race. Start dari luar barisan depan, Carpe berhasil melakukan comeback gila dengan naik 11 posisi dan nyaris saja merebut kemenangan. Ia finish hanya 0,094 detik di belakang Quiles. Bahkan duel perebutan posisi kedua antara Carpe dan David Muñoz juga berlangsung tidak masuk akal. Keduanya hanya dipisahkan selisih 0,004 detik saja di garis finish. Muñoz akhirnya harus puas menutup balapan di posisi ketiga setelah kalah tipis dalam sprint menuju finish. Sementara itu, Brian Uriarte yang sempat beberapa kali memimpin jalannya race justru kehilangan momentum pada lap-lap terakhir. Rider muda Spanyol itu harus turun ke posisi keempat, dengan gap hanya 0,128 detik dari sang pemenang. Nasib serupa juga dialami David Almanza. Setelah terlihat cukup nyaman memimpin di fase awal balapan, Almanza perlahan mulai kehilangan posisi akibat ketatnya slipstream di grup depan dan akhirnya menutup race di posisi kelima. Di posisi keenam ada Marco Morelli. Start dari P5, Morelli sebenarnya tampil cukup konsisten sepanjang race. Namun ketatnya persaingan membuatnya harus turun satu posisi saat finish. Sementara itu, rider asal Malaysia Hakim Danish kembali menunjukkan performa yang cukup solid. Setelah tampil menjanjikan sejak sesi praktis, Hakim yang start dari posisi ke-10 berhasil naik 3 peringkat dan mengamankan finish di posisi ke-7. Dan salah satu comeback paling menarik datang dari Veda Ega Pratama. Start dari posisi ke-20 membuat banyak orang tidak terlalu menjagokan rider Indonesia ini untuk bertarung di grup depan. Namun seperti biasa, Veda justru tampil sangat agresif sejak lap awal. Overtake demi overtake berhasil ia lakukan hingga perlahan menembus rombongan poin. Walau sempat menurun di pertengahan race, di akhir balapan Veda kembali menggila dan sukses melesat dan finish di posisi ke-8 dengan gap kurang dari 1 detik dari Quiles, tepatnya hanya 0,984 detik. Sebuah performa yang benar-benar impresif mengingat ketatnya persaingan Moto3 Catalunya kali ini. Di belakang Veda, Adrian Fernandez menutup balapan di posisi ke-9. Rider Leopard Racing tersebut finish sesuai dengan posisi startnya. Sedangkan posisi terakhir di jajaran 10 besar berhasil diamankan Casey O'Gorman. Meski sempat terkena penalti hingga harus turun 12 grid saat start, O'Gorman justru tampil sangat agresif dan sukses melakukan comeback 14 posisi untuk finish di urutan ke-10. Eddie Oshie menjadi salah satu rider Honda yang tampil cukup solid kali ini. Pembalap GRYDM Love Racing tersebut berhasil naik 4 posisi dari tempat startnya dan menutup balapan di peringkat ke-11. Namun hasil paling mengecewakan di race ini mungkin dialami oleh Valentin Perron. Start dari pole position dan sempat terlihat kuat pada lap-lap awal, rider Red Bull KTM Tech 3 itu justru perlahan kehilangan ritme saat persaingan mulai memanas di pertengahan balapan. Perron beberapa kali tercecer dalam duel slipstream dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-12 setelah kehilangan total 11 posisi dari grid awal. Hasil yang jelas jauh dari ekspektasi mengingat dirinya sempat dijagokan sebagai kandidat kuat pemenang race. Di Catalunya, dominasi KTM benar-benar terasa mengerikan. Posisi pertama hingga ke-7 seluruhnya berhasil dikuasai para rider KTM. Karakter sirkuit Catalunya yang mengandalkan top speed dan stabilitas di tikungan cepat tampaknya benar-benar cocok dengan performa motor mereka akhir pekan ini. Dan menariknya, di tengah dominasi KTM, Veda Ega Pratama justru menjadi rider Honda dengan hasil finish terbaik di balapan ini. Veda tidak sekadar comeback dari posisi belakang, Veda bahkan berhasil finish di depan rider-rider Honda yang jauh lebih berpengalaman seperti Adrian Fernandez dan Casey O'Gorman. Sementara itu, Adrian Cruces menunjukkan progres yang cukup positif. Start dari luar kelompok poin, Cruces berhasil tampil konsisten dan naik 6 posisi untuk mengamankan finish di urutan ke-13 dan mendapatkan 3 poin. Di belakangnya, Matteo Bertele justru mengalami race yang sedikit lebih sulit. Rider level up MTA tersebut harus turun 2 posisi dan menutup balapan di peringkat ke-14 setelah kesulitan menjaga pace di grup tengah. 1 poin terakhir akhirnya berhasil diamankan Ryusei Yamanaka. Rider asal Jepang itu tampil cukup gigih sepanjang balapan dan sukses naik 2 posisi demi membawa pulang poin penting untuk tim MT Helmets MSI. Sementara itu, Joel Esteban harus menjalani balapan yang cukup berat
Setelah start dari posisi yang lumayan menjanjikan, Esteban justru kehilangan banyak posisi dan finish di urutan ke-16. Nasib yang hampir serupa juga dialami rider Finlandia Rico Salmela. Ia terlihat kesulitan mengikuti ritme grup tengah dan akhirnya turun 3 posisi hingga finish ke-17. Penurunan paling drastis di kelompok ini datang dari Joel Kelso. Start dari posisi yang sebenarnya cukup ideal, Kelso justru tampak kesulitan menjaga konsistensi race pace. Kelso perlahan terus kehilangan posisi sepanjang balapan sebelum akhirnya terlempar hingga peringkat ke-18. Hasil yang tentu cukup mengecewakan, mengingat kecepatannya sempat terlihat menjanjikan sejak sesi praktis. Di posisi ke-19, Scott Ogden juga tidak mampu banyak berbuat. Rider asal Inggris tersebut turun 1 posisi dan finish dengan gap yang sudah cukup jauh dari rombongan depan. Sementara itu, Ruch Moodley setidaknya masih mampu menunjukkan perlawanan kecil dengan naik 1 posisi untuk mengamankan finish di urutan ke-20. Race yang cukup sulit juga dijalani Guido Pini. Rider muda Italia itu harus kehilangan 5 posisi sepanjang balapan dan finish di peringkat ke-21. Rekan satu tim Veda, Zen Mitani, menutup balapan di posisi ke-22. Meski masih berada di papan bawah, Mitani setidaknya mampu memperbaiki 1 posisi dibanding tempat start awalnya. Sedangkan Leo Rammerstorfer dan Cormac Buchanan sama-sama menunjukkan perjuangan yang cukup baik di grup belakang. Keduanya berhasil naik 2 posisi dan finish masing-masing di urutan 23 dan 24. Sementara Jesus Rios dan Nicola Carraro, keduanya gagal menyelesaikan balapan dan harus menerima status not classified setelah mengalami masalah saat balapan. Setelah balapan yang penuh drama di Catalunya, persaingan klasemen sementara Moto3 kini semakin memanas dan menghadirkan peta perebutan gelar yang menarik. Kemenangan di Catalunya membuat Maximo Quilez semakin nyaman di puncak klasemen sementara. Rider CF Moto Aspar itu kini telah mengoleksi 140 poin dan mulai menciptakan jarak yang cukup besar dari para rivalnya. Konsistensi Quilez musim ini benar-benar luar biasa. Hampir di setiap race, ia selalu mampu tampil kompetitif dan mengamankan poin penting. Sementara itu, posisi kedua klasemen masih ditempati Adrian Fernandez dengan 76 poin. Namun hasil Catalunya jelas bukan akhir pekan terbaik bagi rider Leopard Racing tersebut. Finish di posisi ke-9 membuat jaraknya dengan Quilez semakin melebar dan kini tekanan mulai datang dari para rider di bawahnya. Salah satu ancaman terbesar tentu datang dari Alvaro Carpe. Performa luar biasa Carpe di Catalunya berhasil mengubah persaingan klasemen secara signifikan. Setelah sukses merebut podium kedua lewat duel super ketat di lap terakhir, Carpe kini naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 73 poin, hanya terpaut tipis dari Fernandez. Momentum positif juga berhasil dijaga Marco Morelli. Meski hanya finish ke-6 di Catalunya, tambahan poin yang ia dapatkan membuat rider CF Moto Aspar tersebut kini mengoleksi total 58 poin dan bertahan di posisi keempat. Dan yang paling menarik bagi publik Indonesia tentu saja performa Veda Ega Pratama. Comeback impresif Veda di Catalunya membuatnya kembali membawa pulang poin penting. Tambahan 8 poin di Catalunya membuat total koleksi poinnya menjadi 58 poin, jumlah yang sama dengan Marco Morelli. Dan Veda tetap berada di posisi kelima. Kita berharap di race yang akan datang Veda tetap tampil konsisten dan menjaga perolehan poinnya agar tetap berada di papan atas Moto3 dunia. Sementara itu, hasil kurang maksimal di Catalunya membuat Valentin Perron harus kehilangan banyak momentum di papan klasemen. Setelah hanya mampu finish di luar 10 besar, rider Red Bull KTM Tech 3 tersebut kini turun ke posisi ke-6 dengan total 56 poin. Di bawahnya, David Almanza mulai menunjukkan konsistensi yang cukup menjanjikan. Tambahan 11 poin dari Catalunya membuat Almanza kini mengoleksi 52 poin dan terus menjaga peluang untuk mendekati kelompok 5 besar dunia. Nasib kurang menguntungkan juga dialami Guido Pini. Rider Leopard Racing itu gagal memanfaatkan balapan Catalunya untuk mendulang poin besar setelah hanya finish di papan belakang. Akibatnya, Pini kini tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan total 46 poin. Sementara itu, performa solid Brian Uriarte di Catalunya membawa dampak positif bagi posisinya di klasemen. Finish di urutan keempat membuat rider muda Spanyol tersebut kini mengoleksi 42 poin dan mulai mendekati persaingan papan tengah atas.
Salah satu lonjakan terbesar minggu ini datang dari David Muñoz. Podium ketiga yang berhasil diraihnya di Catalunya menjadi tambahan poin yang sangat berharga. Rider asal Spanyol itu kini sukses merangsek masuk ke jajaran 10 besar dunia dengan total 38 poin. Sekaligus kembali membuka peluang untuk ikut bersaing lebih jauh di paruh musim ini. Poin penting juga berhasil didapatkan oleh Hakim Danish. Finish ke-7 di Catalunya membuat rider Malaysia tersebut kini telah mengoleksi 27 poin dan bertahan di posisi ke-11 klasemen sementara. Di belakangnya persaingan papan tengah klasemen juga mulai semakin rapat. Adrian Cruces kini menempati posisi ke-12 dengan 26 poin setelah kembali tampil cukup konsisten sepanjang akhir pekan. Sementara Matteo Bertele harus berada di posisi ke-13 dengan 25 poin. Dan Joel Esteban di posisi 14 dengan total raihan 24 poin. Namun yang menarik, jarak poin di papan tengah ini benar-benar sangat tipis. Itu artinya, satu hasil bagus di seri berikutnya bisa langsung mengubah posisi klasemen secara drastis. Di posisi ke-15 klasemen sementara, Casey O'Gorman mulai perlahan memperbaiki posisinya setelah comeback kuat di Catalunya. Tambahan poin dari finish ke-10 besar membuat rider asal Irlandia tersebut kini mengoleksi 22 poin. Sedangkan rider Red Bull KTM Tech 3, Rico Salmela, berada di posisi ke-16. Salmela sejauh ini masih mampu menjaga persaingan papan tengah dengan raihan 21 poin. Sementara itu, Eddie O'Shea juga mulai menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Performa solidnya di beberapa seri terakhir membuat O'Shea kini telah mengumpulkan 19 poin dan berada di peringkat 17. Di posisi ke-18, Scott Ogden masih berusaha menjaga peluang untuk bangkit setelah musim yang sejauh ini belum terlalu konsisten. Rider Inggris tersebut baru mengoleksi 10 poin hingga seri Catalunya. Sementara itu, Jesus Rios berada di posisi ke-19 klasemen dengan total 8 poin. Gagal finish di Catalunya membuat rider Riva Colt Snipers tim tersebut gagal menambah pundi-pundi poinnya akhir pekan ini. Menariknya, Joel Kelso justru masih tertahan cukup jauh di papan bawah meski sempat beberapa kali menunjukkan kecepatan menjanjikan musim ini. Rider asal Australia itu kini berada di posisi ke-20 klasemen sementara dengan 8 poin. Sementara itu, rider Jepang Ryusei Yamanaka masih terus berjuang untuk memperbaiki posisinya setelah baru mengoleksi 7 poin sejauh ini. Yamanaka menempati posisi ke-21. Sedangkan Leo Rammerstorfer kini berada di posisi ke-22 dengan 2 poin dan masih membutuhkan hasil besar untuk mulai keluar dari papan bawah klasemen. Sedangkan beberapa rider masih harus berjuang keras demi meraih poin perdananya musim ini. Nama-nama seperti Ruch Mudley, Zen Mitani dari Honda Team Asia, Cormac Buchanan, hingga Nicola Carraro sejauh ini masih belum berhasil mendapatkan poin mereka di Moto3 musim 2026. Dengan persaingan yang mulai semakin ketat di setiap lapisan klasemen, seri-seri berikutnya dipastikan bakal menjadi sangat penting dan seru untuk ditonton. Satu hasil bagus saja bisa langsung mengubah posisi para rider secara drastis. Dan tentu saja, kita berharap Veda Pratama bisa mendapatkan podium kedua di Moto3. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di informasi Moto3 berikutnya. Bye-bye. Indonesian Veda Pratama has taken a podium in his second Grand Prix.